Pada bagian ini akan dijelaskan tentang adanya validitas atau keabsahan pada metode penelitian kualitatif. Validitas ini berkaitan atau berhubungan dengan kebenaran, keabsahan, ataupun ketepatan dalam pengambilan kesimpulan. Validitas secara tradisional dalam budaya penelitian dipahami sebagai konsep validitas yang terkait oleh adanya hasil penelitian atau kita anggap sebagai validitas internal. Nah, validitas internal mengacu pada eratnya riset kuantitatif ya, yang lebih mengarah pada pendekatan positivistik. Nah, di kalangan pendekatan penelitian interpretatif ya, ataupun riset-riset kualitatif dalam ilmu perilaku ini masih menjadi perdebatan atau kontroversi adanya konsep validitas. Nah, konsep validitas pada riset kuantitatif itu erat kaitannya dengan validitas riset baik secara internal dan eksternal. Tujuannya adalah untuk mempertahankan hasil riset dan validitas pengukuran guna standarisasi dan keterpercayaan data empiris yang didapatkan. Nah, sedangkan pemahaman validitas berdasarkan sudut pandang kualitatif yaitu adalah sebagai upaya untuk meminimalkan hasil penelitian yang mengandung bias atau subjektivitas yang mengarah pada hasil penelitian agar sesuai dengan nilai dan ataupun perspektif dari peneliti. Nah, di sini ada perbedaan pemahaman ataupun arah dari konsep validitas. Validitas pada riset kuantitatif adalah terkait dengan validitas risetnya, yaitu internal dan eksternal, sedangkan validitas pada riset kualitatif adalah upaya-upaya, cara-cara untuk meminimalkan adanya bias dari peneliti. Kenapa? Karena terkadang peneliti memberikan arah pada kesimpulan yang dia kehendaki atau dia inginkan. Nah, untuk mengurangi bias tersebut, maka perlu adanya upaya-upaya atau cara-cara untuk meminimalkan hasil yang bias. Nah, ada beberapa metode, cara, ataupun teknik validitas atau validasi dalam riset kualitatif. Yang pertama adalah validitas deskriptif yang mengacu pada keakuratan faktual fenomena yang dideskripsikan oleh peneliti kualitatif. Dia mengacu pada keakuratan informasi-informasi. Informasi itu terkait dengan apakah adanya peristiwa, fenomena, bagaimana objek tujuan penelitiannya, perilaku yang ada, orang, partisipan, setting, tempat, dan waktu yang dilaporkan. Ketika itu sudah menunjukkan bukti-bukti nyata adanya peristiwa, fenomena, objeknya, perilaku, setting, tempat, dan sebagainya, dan sudah dilaporkan secara benar, maka ini memberikan salah satu bukti validasi atau bukti validitas secara deskriptif. Caranya adalah dengan melakukan triangulasi data, yaitu cek silang informasi dan kesimpulan melalui variasi prosedur dan sumber. Ada banyak sumber yang mungkin didapatkan dari pengumpulan data, tidak hanya secara langsung menggunakan wawancara, bisa juga observasi, kuesioner kualitatif. Nah, berbagai variasi tersebut, kemudian dilakukanlah cek silang. Nah, ketika itu dilakukan dan kita mendapatkan serangkaian kesamaan, maka didapatkanlah salah satu bukti validitas deskriptif. Lalu adanya validitas prediktif. Nah, terapan atau aplikasi dari triangulasi
itu memanfaatkan beberapa observer atau pengumpul data untuk merekam dan mendeskripsikan perilaku partisipan dan konteks tempat partisipan dan atau perilaku itu berada. Nah, dilakukan dengan cara cek silang keabsahan data yang mungkin didapatkan selama pengumpulan data. Pada tahap selanjutnya memberikan kesimpulan hasil yang lebih terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, biasanya dalam pengumpulan data kita akan membutuhkan sukarelawan peneliti, gitu ya, atau kita menyebutnya sebagai co-researcher, gitu ya. Nah, biasanya co-researcher bisa sebagai observer, ya, yang membantu kita untuk melakukan pengamatan, atau kemudian orang yang membantu kita untuk melakukan wawancara, gitu ya, atau pengumpulan data lainnya. Nah, oleh karena itu kita bisa memanfaatkan beberapa rekan peneliti tersebut, ya. Apakah rekan tersebut juga menemui adanya bukti yang sama dengan yang dilakukan oleh rekan yang lain, gitu ya, pada perilaku partisipan atau pada konteks partisipan itu berada atau perilaku itu ada, gitu ya. Nah, ketika kita melakukan cek silang, ya, antar rekan peneliti tersebut, ya, ketika melakukan pengumpulan data, ya, maka kemudian kita bisa mempercayai bahwa memang data kita itu sudah valid. Ya. Itulah salah satunya bukti validitas prediktif. Kemudian validitas interpretif, yaitu mengacu pada keabsahan deskripsi secara akurat dari makna subjektif terdalam atau inner subjective meaning yang dikemukakan oleh partisipan tentang objek fenomena peneliti terkait dengan tingkat akurasi ketepatan, ya, pada pemahaman peneliti tentang sudut pandang, pemahaman, perasaan, niat, dan pengalaman partisipan. Ini dilakukan dengan cara melakukan atau melaksanakan umpan balik atau feedback kepada partisipan, atau disebutnya sebagai cek balik atau cek back pada partisipan tentang kesimpulan hasil riset. Ketika melakukan pengumpulan data, ya, kemudian peneliti membuat analisis, ya, interpretasi dari analisisnya. Ya. Nah, untuk kita mendapatkan bukti validitas, salah satunya adalah dengan kita melakukan konfirmasi balik kepada narasumber atau partisipan atau informan kita. Ya. Nah, konfirmasi itu terkait dengan apakah pemahaman peneliti tentang perilaku atau fenomena yang ada di lapangan itu sudah sama dengan pemahaman partisipan tersebut, ya. Ataukah sudut pandang peneliti itu sudah sama dengan sudut pandang partisipan. Nah, ataupun hal yang lain, pemahaman, perasaan, ya, atau niat, ya, intensinya, ataupun pengalamannya, ya. Jadi pengalaman peneliti apakah sama dengan pengalaman partisipan, gitu ya. Apakah perasaan partisipan sudah dirasakan sama oleh peneliti? Ketika hal-hal tersebut sama, ya, maka kita bisa meyakini bahwa hasil interpretasi atau hasil analisis data kita itu sudah mendekati kebenaran. Ya, salah satunya adalah kita memiliki bukti validitas interpretif. Ya. Di sini, ya, poinnya adalah pemaknaan dari peneliti telah sama, ya, telah sinkron dengan pemaknaan dari partisipan. Ya. Pemaknaan peneliti sama dengan pemaknaan partisipan. Nah, itulah yang disebut interpretif. Kemudian bukti yang lain adalah adanya validitas teoritis, yaitu tingkat keabsahan teoritis yang dikembangkan dari suatu penelitian yang merujuk pada kesesuaian dengan data penelitian. Secara sederhana, teori ada dalam data.
Nah, ini dilakukan dengan cara menambah jangka waktu pengumpulan data. Akan sangat beresiko atau sangat bias hasil penelitian kita ketika pengambilan data di lapangan tidak mencerminkan secara utuh keadaan faktual di lapangan. Ya, oleh karena itu kita perlu menambah durasi atau jangka waktu pengumpulan data kita. Ya. Oleh karena itu nanti akan berimbas pada kekayaan data kita, ya, kedalaman daya kita, ya. Kedalaman data atau kekayaan data kita. Nah, ketika data kita kaya, ya, data kita mendapatkan kualitas yang sangat mendalam, maka kira-kira, ya, teori akan muncul di dalam data kita. Nah, gitu. Dari sini kita bisa tahu bahwa semakin banyak waktu memungkinkan deskripsi hasil riset menjadi lebih akurat dan rinci. Karena kenapa? Karena kita bisa lebih luas pandangan kita, lebih luas, lebih dalam pemahaman kita, ya. Begitu juga dengan perasaan kita semakin erat dengan apa yang dirasakan oleh partisipan. Nah, niatan-niatan kita, intensi kita kepada adanya fenomena, ya, pengalaman berdasarkan fenomena itu sama dengan partisipan karena kita sudah merasakan dan mengalami adanya fenomena tersebut sama dengan yang dirasakan oleh partisipan. Nah, gitu ya. Nah, karena deskripsi hasil semakin kaya, maka hasilnya bisa semakin akurat dan rinci. Atau dengan cara triangulasi teori, yaitu membuat perbandingan dengan berbagai teori yang ada atau perspektif yang ada yang memiliki keserupaan dengan bangunan teoritis atau bangunan konseptual yang kita gunakan. Jadi kita gunakan berbagai sudut pandang teori, ya. Lalu itu kemudian yang menjadi pelengkap, ya. Apakah data, apakah interpretasi dari data, analisis data kita itu sudah mengarah pada berbagai teori yang sudah tersedia, gitu ya, dari riset-riset sebelumnya. Oleh karena itu, ya, berbagai metode ini sangat mungkin untuk dilakukan, ya. Jadi kita tidak hanya menggunakan satu metode saja untuk mendapatkan bukti validitas, ya, kita perlu menggunakan berbagai cara atau teknik tersebut untuk mendapatkan validitas hasil penelitian yang tepat. Yang saya jelaskan, kita akan kembali belajar pada video-video selanjutnya.